Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya dari kelas 5 Manajemen 2 Rek B. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas UAS perilaku konsumen, yang mana dosen pengampunya itu adalah Ibu Wan Laura Hardinawati. Definisi perilaku konsumen. Jadi definisi perilaku konsumen itu menurut para ahli, yaitu menurut Steveman dan Kanut. Perilaku konsumen adalah studi bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya seperti uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan mereka konsumsi. Menurut Kotler dan Kepler, perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi, bisa disimpulkan, perilaku konsumen itu adalah sebuah proses yang dijalankan oleh individu ataupun kelompok dalam semua hal, misalnya membeli, mencari, menilai, dan memakai sampai membuat suatu produk yang sudah melalui proses konsumsi. Perilaku konsumen akan terlihat sebelum melakukan pembelian sampai kepada melakukan pembelian dan juga sesudah pembelian. Semua aktivitas atau kegiatan yang di dalamnya ada tiga fase tersebut dinamakan dengan perilaku konsumen. Manfaat perilaku konsumen. Jadi manfaat perilaku konsumen itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah bisa memprediksi tren pasar. Manfaat mempelajari perilaku para konsumen adalah pelaku bisnis ataupun perusahaan mampu memprediksi tren pasar ke depannya. Perilaku dan konsumen tersebut akan memperlihatkan tren apa yang tengah terjadi atau digandrungi. Yang kedua itu adalah mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen. Dari sini, perusahaan juga dapat memahami bagaimana karakteristik konsumen, apa dan apa saja kebutuhannya, sehingga perusahaan bisa memproduksi barang ataupun jasa yang memang diperlukan oleh konsumen. Yang ketiga itu membuat strategi pemasaran yang sesuai. Masih berhubungan dengan manfaat nomor 2, mampu mengidentifikasi karakteristik konsumen akan memudahkan marketing untuk merancang strategi pemasarannya. Sehingga strategi yang diterapkan pun akan tepat sasaran. Yang keempat itu mengungguli para pesaing. Yang terakhir, dari manfaat mempelajari perilaku konsumen adalah dapat mengungguli persaingannya. Bagaimana bisa? Karena perusahaan telah memprediksi tren pasar, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen, serta menggunakan teknik pemasaran yang tepat. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu adalah sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah aspek lingkungan sosial. Tidak hanya peran dan status sosial seseorang, faktor ini juga meliputi pengaruh yang dibawa oleh kelompok-kelompok di sekitar konsumen. Yang kedua itu adalah budaya. Latar belakang budaya seseorang juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap suatu produk yang ditawarkan. Tidak jarang, seseorang konsumen menjadikan aspek ini sebagai prioritas mereka dalam memilih sebuah produk. Aspek budaya yang dimaksud bisa meliputi adat, agama, ras, hingga sosial. Yang ketiga itu adalah pribadi ataupun personal. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah berasal dari pribadi konsumen itu sendiri. Beberapa variabel yang berkaitan dengan personal konsumen adalah aspek demografis, yaitu usia,
jenis kelamin, besar pendapatan, dan lainnya. Di samping itu, minat dan impresi individu sebagai konsumen juga masuk dalam faktor yang satu ini. Yang keempat itu adalah psikologis. Sikap dan kepribadian seseorang termasuk dalam faktor yang mempengaruhi konsumen dari sisi psikologis untuk mengambil keputusan terhadap sebuah produk. Salah satu variabel yang berkaitan dengan faktor psikologis adalah gaya hidup. Eee, Contoh dari perilaku konsumen yaitu, ketika seseorang ingin membeli sayur, ada beberapa hal yang bisa mereka, jadikan prioritas dalam transaksi tersebut. Jika mereka memperlihatkan, mutu ataupun, kualitas produk, maka konsumen tersebut, cenderung tidak mempermasalahkan nominal, yang dibanderol demi mendapatkan kualitas sayur yang baik dan segar. Sebaliknya, jika seseorang konsumen lain yang sangat memperhatikan harga barang, maka mereka cenderung akan memilih produk serupa dengan harga yang lebih rendah. Kualitas sayur yang segar tidak akan menjadi masalah selama bahan tersebut masih layak untuk diolah. Ruang lingkup perilaku konsumen. Jadi, ruang lingkup perilaku konsumen itu meliputi produk apa yang mereka beli, alasan apa mereka membeli produk itu, kapan waktu yang baik untuk membeli produk tersebut, dan juga di mana tempat yang tepat untuk membeli produk dan berapa lama mereka membeli dan juga berapa lama mereka menggunakannya. Pendekatan perilaku konsumen. Jadi, yang pertama itu ada pendekatan kardinal. Jadi pendekatan kardinal merupakan pendekatan yang mengandung, analisis konsumen yang berdasarkan kepada asumsi yang menyatakan bahwa tingkat kepuasan yang didapat konsumen dapat diukur dengan satuan tertentu seperti jumlah dan harga. Lalu ada pendekatan ordinal. Jadi pendekatan ordinal ini merupakan sebuah pendekatan yang berfungsi untuk mengukur kepuasan konsumen dengan angka ordinal atau relatif. Dalam pendekatan ordinal, tidak dibutuhkan pengukuran untuk daya guna sebuah barang. Cukup untuk diketahui dan konsumen bisa membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang didapat dari mengkonsumsi sekelompok barang. Sekian penjelasan, dari saya mengenai perilaku konsumen. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.